Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdah SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SD Negeri Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG Darjat Kemenak Batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan membuat sebuah video praktek pembelajaran kelas 5 SD dengan tema ibadah haji berbasis Project Basic Learning. Marilah kita bersama-sama menyaksikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kalau orang lagi mengucapkan salam, kita wajib menjawab salam karena kita orang muslim. Sesama muslim, apabila satu orang mengucapkan salam, yang lainnya wajib menjawab. Oke? Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Udah makan? Makan apa tadi pagi? Makan nasi goreng, Masya Allah. Ya. Terus setelah kalian sarapan, dibersihin nggak? Dibersihin. Harus bisa ya, sekarang kalian sudah kelas 5. Kalian harus bisa menyiapkan diri sendiri dan juga membantu orang tua. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas, silakan ke depan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama melakukan ice breaking. Ice breakingnya masih ingat? Tepuk semangat. Oke? Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Alhamdulillah. Nah, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Yaitu tentang mengasihi sesama teman, toleransi dengan orang yang berbeda agama. Masih ingat kan? Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan ibadah haji. Kita lihat dulu tayangan berikut.
Perhatikan. Nah, ini. Ya. Ya, ini para calon jamaah haji dari Kabupaten Barito Selatan dilepas oleh Bupati Barito Selatan. Masya Allah. Siapa yang ingin berangkat haji? Nah, semua pasti ingin sekali pergi ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji kira-kira itu masuk rukun iman atau rukun Islam? Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Iya, yang kelima. Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, kemudian sholat, puasa, dan keempat membayar zakat, dan yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji dilaksanakan 1 kali seumur hidup yang wajib. 1 kali seumur hidup. Kalaunya umrah beda ya. Kalau umrah boleh kita melaksanakan kapan saja di luar bulan haji. Nah, haji itu adalah dilaksanakan pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah identik dengan bulan haji. Kemudian juga bulan hari raya Idul Adha. Yang menyembelih korban hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Nah, jadi ibadah haji ini dilaksanakan 1 kali seumur hidup yang wajibnya. Kalau setelah itu mau berangkat lagi kah? Itu sudah sunnah hukumnya. Ayo teman, kita buka halaman. Ayo buka buku kalian. Halaman 207 tentang haji. Ya. Udah? Buka bukunya. Ya. Ya, sudah? Oke, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Nah, kalian bisa lihat. Haji itu berasal dari kata haja, yuhijju hajan. Artinya? Apa artinya? Ayo? Bermaksud berkunjung. Ya, berkunjung kemana? Ke Baitullah, ke Makkah, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji yang ketentuannya sudah ada di dalam syariat Islam. Mungkin di antara kalian ada keluarga kah atau tetangga yang berangkat haji kemarin? Ada? Tidak ada. Tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti kita yang akan diberangkatkan menuju tanah haram. Oke? Ya, perhatikan buku kalian. Nah, jadi haji itu adalah menziarahi Ka'bah, menziarahi makam Rasulullah dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran atau di dalam syariat Islam. Kemudian, nah, haji itu tadi wajib ya 1 kali seumur hidup, dan kalaunya
mau berangkat lagi boleh, tapi hukumnya tidak wajib lagi, sunnah. Ya, bagi yang mampu tuh dalam artian mampu fisiknya, juga mampu mentalnya dan materi. Oke. Sekarang masuk pada pembahasan. Nah, jadi kalau berangkat haji itu ada syaratnya loh. Ada syarat wajib haji. Apa itu? Yang pertama yaitu Islam. Yang non muslim itu tidak diwajibkan karena di dalam ajaran mereka memang tidak ada. Kalau ajaran Islam wajib melaksanakan haji. Nah, makanya ada yang namanya dinamakan tanah haram. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena orang yang bukan Islam itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun masuk ke Mekah dan Madinah. Kemudian balik. Apa itu balik? Balik itu dewasa. Dewasa yang semacam apa? Nah, kalau laki-laki kalian tahu kan ciri orang dewasa laki-laki? Tahu. Kalau perempuan? Tahu. Perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, ya itu wajib melaksanakan haji. Kemudian lagi yang selanjutnya yaitu berakal. Berakal sehat. Berakal sehat itu tidak gila. Tidak gila yaitu mempunyai kesadaran penuh. Coba kalau orang gila yang berangkat haji. Orang gila itu kan pipisnya sembarangan. Ya, mereka bernajis dan kadang mereka tidak menutup aurat. Ya kan? Nah, aurat laki-laki dan perempuan itu kan sudah ditentukan. Kalau orang gila itu kan kadang-kadang bajunya tidak menutup seluruh badan, tidak menutup aurat. Nah, jadi orang yang berakal sehatlah yang wajib melaksanakan ibadah haji. Yang tidak berakal sehat tidak wajib. Kemudian merdeka. Merdeka itu apa? Bukan merdeka, bukan seperti itu. Merdeka, ayo. Hah? Merdeka itu bukan sebagai budak. Tahu kalian budak? Tahu. Bukan yang upin-ipin yang budak-budak nih. Bukan itu. Pada zaman Rasulullah itu ada namanya budak. Budak itu adalah orang yang dibeli oleh tuannya. Kemudian dipekerjakan untuk memenuhi. Ya, kemudian mereka selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh tuannya. Ya, kalau kita sekarang tidak ada yang namanya budak ya, tidak ada lagi zaman perbudakan. Sekarang memang ada yang namanya ibu, ya pembantu. Tetapi sekarang pembantu keren. Pembantu itu sama seperti keluarga, bahkan digaji oleh ya, digaji oleh orang yang diikutinya. Kemudian selanjutnya bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan dengan mampu fisiknya, mampu keuangannya. Ya, ada orang yang ingin sekali berangkat haji, tetapi mereka sakit atau mengalami disabilitas yang tidak bisa berjalan, padahal keuangannya memungkinkan. Ada juga yang mampu fisiknya sehat seperti kita, sehat, tetapi materinya belum mencukupi. Nah, jadi kalau mampu fisiknya, mampu apa? Keuangannya atau materinya. Ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita mampu, fisik kita masih kuat, masih sehat, dan kita juga punya materi untuk berangkat ke sana. Nah, coba kalian pikirkan. Pergi ke Mekah itu pakai apa? Pakai pesawat. Pesawat itu bayarnya pakai apa? Pakai duit lah. Kemudian pemondokan di sana. Pemondokan di sana juga pakai duit. Orang yang berangkat haji itu berapa hari ya? Berapa hari? 40
hari. Ayo, 40 hari makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari makannya. Nggak pakai uang bisa nggak? Bisa. Nah, nggak bisa. Jadi, biaya atau ongkos naik haji itu ditanggung kita. Sekian puluh juta itu untuk biaya berangkat, kemudian lagi biaya di hidup di sana, menyewa hotel di sana, ada hotel ya. Nah, kemudian lagi di sana juga memerlukan makan. Ya, nah jadi ada beberapa tadi syarat wajib haji. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, berarti ngerti semuanya ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga yang namanya rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji itu wajib bagi orang yang melaksanakan haji. Yang pertama ihram. Ayo kalian buka bukunya ihram. Ihram itu adalah niat kita untuk melaksanakan haji. Nah, ihram itu memakai pakaian putih bersih, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau ihramnya laki-laki bagaimana? Ihramnya laki-laki itu pakaian yang tidak berjahit ya. Nah, kalian lihat kan gambarnya? Nah, menandakan bahwa semua orang yang berihram, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ada bedanya. Apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang bupati, apakah dia rakyat jelata seperti kita, sama menggunakan kain ihram untuk menutup aurat. Ya, oke. Kemudian lagi wukuf di Arafah. Ayo, siapa yang tahu wukuf di Arafah itu bagaimana? Yaitu bermalam di Arafah atau istirahat di Arafah dari tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah kita di sini melaksanakan hari raya haji atau hari raya kurban. Nah, kita bersukaria datangnya hari raya. Saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, mereka berjuang. Mereka bermalam atau sementara berada di padang Arafah, membaca salawatkah, mengajikah, dan lain sebagainya untuk menyempurnakan ibadah mereka. Kemudian tawaf. Ayo, tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menyebelah kirikan. Nah, ini misalnya ini Ka'bah. Nah, jadi posisi kita itu di sebelah kiri ya. Berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam kan mutarnya ke sebelah kanan. Kalau kita tawaf, kita muternya ke sebelah kiri. Nah, dari sini dimulai dari Hajar al-Aswad dan diakhiri dengan Hajar al-Aswad juga berkeliling. Nah, berkeliling sebanyak 7 kali. Ya sudah sekali. Nah, sampai di sini sampai Hajar al-Aswad dihitung 1 kali. Kemudian berkeliling lagi sebanyak 7 kali. Iya, kalau kita dekat dengan Ka'bah. Kalau kita jauh memang terasa capeknya ya. Tapi itulah orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian syai. Berlari-lari. Apa? Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Betul. 1 kali. Ya. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Masya Allah. Ode pintar ya. Nah, masih ingat nggak sejarah Nabi Ismail dengan Siti Hajar? Ya, masih ingat? Siapa yang ingat? Ini pelajaran tahun lalu ya. Ya. Nah, pada saat itu Nabi Ismail kehausan. Ibu dulu pernah cerita ini. Kehausan, sedangkan mamanya atau ibunya yaitu Siti Hajar pada saat itu juga kehausan dan kelaparan sehingga air susunya tidak keluar. Beliau bingung kemana hendak mencari, sedangkan beliau dan Nabi Ismail berada di
padang tandus yang tidak ada air sama sekali. Kemudian beliau meletakkan Nabi Ismail di sebuah di atas pasir. Beliau mencari air untuk minum anaknya. Berlari ke Bukit Marwah, kemudian berlari lagi ke Bukit Safa, dan akhirnya pada saat beliau berada di satu bukit, beliau melihat ada air yang menggenang di sekitaran kaki Nabi Ismail. Karena pada saat itu Nabi Ismail ini menghentak-hentakan kaki sehingga keluarlah air. Maka berlarilah Siti Hajar sambil berucap zam 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 zam, dan akhirnya mereka minum dengan air tersebut. Kemudian yang terakhir tahalul itu bercukur ya. Bercukur, menggunting rambut. Nah, untuk mensucikan kepala kita. Dan tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah beraturan dari ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian lagi tawaf, ibadah, kemudian sa'i, dan tahalul serta tertib. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalian sudah ngerti ya. Ini yang namanya wajib haji. Ini yang namanya apa? Yang namanya rukun haji. Nah, kemudian ada tugas ya. Nah, kalian sudah ngerti kan? Nanti ibu bagikan ini. Ibu bagikan karton. Kalian mencocokkan gambar dengan captionnya ya. Ya, ditempel nanti. Setelah ditempel, kita presentasikan di depan kelas. Oke. Ibu bagikan karton ini. Nih, nanti ditulis kelompoknya ya. Ini satu. Ini satu. Belum. Ibu bagikan surat tintanya dulu ya, oke? Nih. Oh, kalian buka ya. Nih. Nih kalian buka, nanti ditempel di sini, ditempel ini. Gambarnya ditempel, kemudian captionnya di sebelah. Nah, ini. Ini ada lem. Makasih, Bu. Ya, ditulis kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke? Ditulis kelompoknya ya. Nih. Ya. Ya, itu lemnya. Ditempel ya. Ditulis kelompoknya ya. Ada sepeda enggak? Dibaca dulu. Oke? Udah, jangan ribut. Ya, kerjakan. Di mana gambarnya? Jangan pergi sih. Boleh? Ke WC kantor boleh? Apa? Nah, di sini misalnya gambarnya kamu taruh di sini. Sebelah sini captionnya. Sudah dibuka nggak surat tintanya? Iya. Oke, siap. Ini udah ngerti nggak? Terus kelompoknya dulu. Nah, ya, tempel ya. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian bekerja sama. Ya, terserah kalian mau yang pertama, yang kedua, silakan, nggak apa-apa. Yang penting cocok.
Cocok gambarnya dengan captionnya. Ya. Gambarnya dulu, kemudian sebelah baru captionnya. Oke? Biar tempel gambarnya dulu, nggak apa-apa. Tempel gambarnya dulu, nanti captionnya kemudian. Nggak apa-apa, yang mana yang duluan nggak apa-apa. Ya. Ya. Apa? Nggak apa-apa. Terserah mau ihram dulu, hatayanya boleh, nggak apa-apa. Yang penting cocok dengan ininya. Ya, cocok dengan itunya. Kok tempel dulu gambarnya boleh. Nanti baru captionnya di belakang. Oke? Yang sebelah sini. Ya, kerjasamanya ya. Satu nempel, satu ngarahin. Boleh. Ya, sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya. Nah, sesuaikan dengan anunya ya. Sebelah sininya fotonya, sebelah ini captionnya. Ya, sebelah sini fotonya, sebelah sini captionnya. Sebelah sini khusus foto, sebelahnya khusus caption, oke? Ayo sama-sama menempel. Bu, boleh ini? Apa? Boleh ini? No, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kalian, nggak apa-apa. Yang penting ngerti nanti kalian. Sebelah sini udah. Apa? Nah, itu kalau mau bagi buku kalau misalnya kan lalu tiga di sana. Dah, ya. Sebelah ya. Sebelah fotonya, sebelah captionnya. Udah, kelompok 1 sudah? Masih belum? Ya, silakan berunding dulu. Sesuai dengan pengetahuan kalian yang sudah. Oke. Udah, sebelah sini sudah nggak? Ya, kalau yang nggak muat, boleh di sebelah sini boleh. Ya, captionnya di bawah juga boleh. Oke, sebelah sini udah? Sudah, Bu. Oke. Siap, mantap. Oke, bagus. Kerjasama nggak ini? Kerjasama. Oke, mantap sekali nih. Nanti kita presentasikan di depan kelas ya. Oke. Ayo, waktunya cuma 5 menit lagi. Ayo silakan ditempel-tempel sesuai dengan pengetahuan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Udah, tempel. Oke. Tempel di bawah boleh. Yang penting kalian nanti pada saat presentasi kalian bisa mencocokkannya ya. Ya. Udah kelompoknya Jali? Udah, oke. Persilahkan Ibu, persilahkan ketua kelompok silakan ke depan. Bu. Ya, taruh dulu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ayo. Boleh ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan ke depan. Ini. Kelompok 2-nya mana? Oke, kelompok 3 sudah nggak? Belum selesai kelompok 3. Ini. Sudah nggak? Silakan maju bawa kertasnya. Bawa karton tempelannya. Oke, boleh. Tunggu ya. Yang sebelah sini udah belum? Kelompok 3. Nah, di sini kain ihram sama orang yang berihram. Kemudian lagi tawaf. Sesuai ya. Sesuai gambar dengan
captionnya. Sama, kelompok 3 juga sama. Ya, alhamdulillah. Berarti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian mengerti. Nah, oke. Hasil dari kelompok 1. Benar gak? Benar. Kemudian hasil dari kelompok 2. Benar. Sesuai ya. Hasil dari kelompok 3 dengan ketua kelompoknya Fitri, ketua kelompok 2 Intan, dan ketua kelompok 1 Ode. Ya, silahkan kalian kembali ke bangku masing-masing. Ayo, bawa kertas kerjanya. Ya. Nah. Oke, berarti semua ngerti ya? Mengerti. Nah, silakan kalian duduk ke bangku kalian masing-masing. Udah. Nah, berarti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal sampai akhir kalian bisa mengerti. Ya? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, mungkin ada lagi yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan ibadah haji. Ada yang ingin kalian pertanyakan lagi berkaitan dengan ibadah haji? Ya, nggak ada. Berarti udah ngerti ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke? Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk sama-sama nanti kita berangkat haji, oke? Ya, sama-sama kita berdoa. Nah, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.